kan, mohon maaf ya Pak, Oh iya, iya. kami apa namanya ternyata salah informasi namanya gitu. Iya, iya. Dia bilang, oh, nama saya bukan itu Mbak, nama saya tuh ini. Oh. Kan bisa jadi MC, tapi tidak semua orang bisa sukses jadi MC. Guys, bareng kita di sini di Speak 360. Yeah. Dan sudah ada gue di sini Ferry, dan juga ada bintang tamu kesayangan gue ini, ada Tisa Carolina. Asik. Ini bajunya keren banget. Ini temanya apa ceritanya? Warna-warni aja, biar kelihatan ceria ya. Oh iya, ceria. Oh, hatinya lagi ini ya, mendung gudah gulana. Berbunga-bunga ya, bunga, kan harusnya. Asik. MC gini. Ini kelakuannya ada aja ya, guys. Jadi program ini atau podcast ini adalah didedikasikan untuk dunia public speaking Indonesia, di mana kita menghadirkan setiap tamunya dengan berbagai macam profesi dan berbagai macam challenge yang dia lakukan dalam berbicara di dunianya tersebut ya, di kerjaan, di relationship, di sosial, dan segala macam, banyak deh pokoknya. Jadi diharapkan kalian nonton ini bisa ada satu pelajaran lah yang bisa diambil ya. Dan kali ini ada temen gue, temen lama gue, ini udah zaman gue awal MC gitu ya, dia ini udah jadi MC. Tapi kali ini kita nggak akan ngomong soal MC. Ini adalah saudaranya MC. Oh. Saudara kandung apa tiri itu? Bisa turunannya lah ya, turunannya lah ya. Ya. Itu adalah moderator. Ini adalah satu pekerjaan, kayaknya lu yang ceritain deh, secara lu MC juga. Lu cerita deh, moderatornya apa sih Kak? Jadi kalau MC itu kan membawakan keseluruhan acara, ya, ujung kan ke ya, ujung, dari ya. Awal sampai selesai. Nah, kalau moderator itu adalah sisipan, ya kan? Biasanya ya? ada satu slot tentang talk show misalnya gitu. Itu chit chat atau talk show gitu kan ya. Kita tuh masuk di dalamnya, dan kecuali acaranya memang acara talk show ujung ke ujung ya. Beda. Ini kita ada di dalamnya ya. Dan harus ngelit ya, memandu. si apa namanya talk show ini, harus mengerti banget gitu kan ya. Dengan narasumber dengan nama besar semuanya betul, itu ya. Dan harus bisa kalau nanti ada pertanyaan, dan itu pertanyaannya tuh harus bisa ditranslate ke si pembicaranya ini. Betul. Walaupun Indonesia ke Indonesia pun kadang-kadang kan pertanyaannya berbeda kan maksudnya. Betul. Kita harus bisa menangkap tuh maksud pertanyaan dari si penanya. Karena penonton bisa menilai apakah si moderator ini cukup pintar atau enggak mengerti dari pertanyaan yang diajukan. Betul. Nah, yang menjadi tantangannya, yang ini gue langsung ke arah materinya. Nggak semua topik itu kita kuasain. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Misalnya Tisa dulu sekolah apa, aku sekolah apa. Aku sekolah yang nggak ada hubungannya sama ekonomi gitu. Suruh bahas ekonomi terus gue agak nggak mudeng sebetulnya gitu. Hanya modal muka serius dan mengerti aja, akhirnya saya mendapatkan banyak job dengan soal ekonomi, topik ekonomi ya. Nah, lu punya tips nggak sih gimana sih cara memandu sebuah talk show? Taruhlah lu yang paling, dalam tanda kutip ya, maaf ya, yang paling bukan lemah ya, lu paling kayak alergi deh, ini kayak topiknya gue kagak ngerti deh, itu apa tuh? Aku tidak mau mempermalukan diri sendiri gitu ya. Udah telat. Kalau udah ngebahas pembahasan mengenai kedokteran, karena contoh kunci dulu itu kedokteran. Nah, terus kenapa? Itu aku nggak mengerti bahasanya. Bahasanya terus tinggi juga ya. banyak istilah-istilah yang kayaknya kadang-kadang kita dokter ngomong apa juga, kadang kita nggak ngerti ya kan. Kalau pas lagi kita sakit nih ke dokter gitu kan ya, kepengennya kan punya dokter yang bisa ngejelasin secara singkat sakit apa, kenapa. Kalau bahasanya udah terlalu ilmiah, pusing kepala kita, dok saya sakit apa sih dok gitu kan ya. Apalagi kita sebagai moderator untuk di talk show itu bersama dengan narasumber yang pastinya S2, S3, S berapa lagi tuh si narasumber itu ya kan ya. Daripada aku mempermalukan diri sendiri, akan nampak sangat bodoh sekali dan tidak mengerti gitu kan ya. Mendingan aku menyerah saja dari awal. Jadi seorang Tisa berani nolak job hanya karena mungkin merasa tidak cocok atau nggak capable di bidang tersebut gitu. Benar. Wow, keren lebih banget. baik sok cantik daripada sok tahu soalnya. Ngomong-ngomong soal cantik, kan banyak moderator yang cantik. Apakah memang mereka mengerti atau sepintar itu? Muka kamu nggak usah julid gitu. Ngomong sana. Hey. Tidak semua yang cantik itu pintar ya kan. Jadi nggak semua yang cantik itu bisa jadi moderator. Sayang nggak. Modalnya bukan cuma cantik. Jadi memang harus ngerti dan bisa dan paham dan pintar itu. Tuh. Gue gak mau ikutan. Nanti yang kece-kece protes itu. Fer, itu siapa sih tuh? Tapi ini jujur ya, jujur. Maksudnya
Kalau cuma modal cantik, terus pede banget jadi moderator, itu zong banget. Oke, bukankah sekarang kan ada istilahnya cue card itu udah word by word ditulis dan tinggal dibaca istilahnya, bukannya gitu ya? Kang, pada saat cue card itu udah mulai nyorot nih kayaknya nih. Kalau cue card itu kan dikasih poin by poin. Pertanyaan pertama buat si ini, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Kalau ternyata dia menjawabnya lebih dari apa yang ada di cue card, atau menjawab pertanyaan yang selanjutnya, pasti ditanyain lagi ketahuan on-nya. Tuh, kita nggak ngerti gimana. Nggak mau aku mempermalukan diri sendiri dengan itu deh. Aku nggak apa-apa lah sok cantik, tapi jangan sok tahu lah, udah. Itu aku nggak mau. Quotes of the day, jangan sok cantik daripada lebih baik sok cantik daripada sok udah nggak cantik dan sok tahu itu. Aduh. Lucu nih ya guys. Oke, kita akan one to one belajar gimana sih menjadi moderator. Persiapannya apa nih? Secara fisik dulu, secara ini apa? Fisik dan mental dan juga pikiran. Kalau untuk sisi performance ya, kita harus menyesuaikan dengan tema yang akan dibahas. Misalkan kita yang mau tema tentang parenting, warna baju yang kita sesuaikan adalah sesuai dengan warna brandnya apa, supaya merepresentasikan bahwa kita ini berbicara moderator itu mewakili si brand ini. Terus kalau seandainya kita misalkan acaranya adalah acara pemerintahan, itu ya paling nggak ada wastranya yang kita pakai. Wastra apa sih, Bu? Wastra tuh kain-kain Nusantara tuh namanya wastra. Keren. Aduh, saya kan masih junior. Apanya belajar sama akak, ya tolong banget deh. Nggak, sama-sama belajar lah ya. Nanti buku satu ya. Siap. Ya, jadi makanya agak-agak wastra gitu ya. Ada apa kain-kain Nusantara. Gitu. Oh, ada benang merahnya gitu. Ada benang merahnya gitu. Makanya disesuaikan dengan tema ya. Tema ya. Ya supaya ya terlihat secara visual ya. Secara visual. Terus secara mindset. Yang kedua adalah kenali narasumbernya. Narasumbernya. Browsing. Ya, browsing si A, si B, si C, si D. Terus dia minatnya atau interestnya dia tuh sebenarnya berbicara mengenai apa? Apa ya poinnya ya? Poin-poinnya gitu. Nanti jadi kita bisa mengeksplor dari di luar dari cue card kita menarik. Ya. Itu yang harus kita selama dikasih kebebasan oleh yang punya acara ya. Betul. Kadang-kadang ikutin aja yang ada di cue card, ada kayak gitu juga gitu. Kadang-kadang kita nggak boleh. Betul, harus kalau seandainya kita bisa punya kekuasaan kebebasan buat lebih daripada cue card, kita jadi bisa lebih mudah mengeksplor. Yang ketiga adalah sebelum acara ketemu langsung, at least latihan chit chat. Menarik gitu. Ini izin ya Bu, jadi di buku gue itu ada namanya kan ada 4S di gue itu ada skill, terus kemudian juga synergy, terus signify dan juga simplify. Nah itu yang kedua poinnya itu adalah sinergi. Jadi kita datang harus jangan on time tapi be early time. Kita bisa ketemu orang, aku ketemu Tisa dulu, Tita apa kabar? Kita ice breaking, ketemu nanti ada narasumbernya nih udah datang, kita ketemu yuk, kita ngobrol dulu dan dia merasa nyaman, kita nggak merasa direcehkan. Kalau misalnya dilecehkan, diremehkan atau bahkan mungkin dia juga nggak pede, kita buat dia lebih nyaman dan segala macam. Jadi kita harus ada ice breaking dan connecting ya. Betul sekali ya. Karena pada saat nanti ngobrol kan kalau seandainya yang satu agak malu-malu itu repot kita ya. Atau bahkan dia yang dominasi. Ini siapa nih? Oh ya udah, dia nggak mau ngelihat gitu. Oh ya, nanti ikutin aja lah. Misalnya kayak gitu, itu bisa masalah juga ya. Habis itu udah ketemu dengan itunya, terus kemudian ketika di sesinya apa yang harus dipersiapkan? Apa kita perlu catatan baru atau apa? Oh iya betul. Jadi moderator itu memang harus banyak mencatat ya. Banyak mencatat supaya apa, kadang-kadang kan di kepala kita ingat, di mulut kadang-kadang suka nggak bisa ngeluarin. Kadang udah di kepala hilang lagi. Iya, nggak bisa keluar. Nah, poinnya adalah harus dicatat supaya apa yang ada di kepala bisa dikeluarkan dengan baik gitu. Jadi benar-benar mencatat ya. Poin dari narasumber kita catat, terus juga tadi pemahaman kalau misalnya ada yang nanya dari penanya, misalkan kita nanya, kalau kita nggak catat kadang-kadang kan lupa tadi apa ya. Nah, itu yang suka sering miss, yang kadang-kadang membuat itu jadi kayak kurang profesional nih dia nih sebagai moderator gitu. Kalau di dalam satu sesi moderator gitu ya, jadi menjadi moderator, ada sesi krusial nggak atau kritis nggak ketika mungkin yang aku biasa lihatnya adalah apa? Ketika orang mau ngacungin tangan gitu ya, siapa yang ada bertanya? Ngacung. Kita dalam hati kita hanya punya jatah 3. Yang ngacung bisa 15 orang. Itu gimana tuh caranya? Itu
masalah waktu sih sebenarnya Ya, kan. Karena kalau nggak orang akan lama terus-terusan gitu. Dan itu terus perlu ada disclaimer di awal. Jadi memang harus rules of the game. Yes. Jadi sebelum kita open Q&A, kita bilang sesi 1 ini kita buka untuk 3 pertanyaan dulu ya. Ya itu. Jadi memang harus ditentukan di awal. Ya, karena kan yang penentunya kan moderator nih. Kalau kita nggak ngomong itu dari awal, orang bisa protes. Kok saya nggak boleh nanya? Kok saya nggak boleh nanya? Oke, sudah ada rules. Kemudian yang ngacung ada 15 orang. Ada 3 dipilih lah gitu ya. Sisanya yang 12 nyolot sama kita gimana tuh? Mukanya kayak pilih kasih nih, moderatornya payah ini apalagi. Ya kita bisa ituin lah. Maksudnya karena keterbatasan waktu, mohon maaf sesuai dengan yang kita ungkapkan di awal, hanya 3 penanya aja ya gitu. Manis banget mulut lo. Tugasnya kan begitu ya. Ya gitu deh. Sama ya gitu. Iya. Gitu ya. Gitu. Jadi memang ya makanya kalau Kang Ferry bilang kan nggak semua orang bisa jadi MC. Sebenarnya bisa jadi MC, tapi tidak semua orang bisa sukses jadi MC. Nah, MC yang sukses itulah salah satunya orang di hadapan aku ini. Sebenarnya juga nih, juga. Amin dulu. Contohnya ini. Amin dulu. Puas. Ini setengah jam ke depan kita saling puji-puji aja, terus nggak ada pelajaran. Kayak itu ya, balas-balasan di komentar Instagram ya. Oh iya. Kamu paling cantik gitu kan ya. Masa sih? Kamu bayar berapa orang itu? Oke. Ketahuan ya. Nggak tahu lah ya gitu deh ya. Oke. Guys, ini kita mau nanya lagi nih kalau berkaitan dengan si tadi penanya. Karena menurut gue ya, salah satu momen krusial adalah sesi tanya jawab sebetulnya. Karena kalau sekarang kita moderator, question ataupun juga pertanyaan udah ada semuanya. Ditujukan kepada siapa aja. A, B, C, D udah silakan udah. Tapi ketika momen yang tidak pasti itu alias si Q&A, itu banyak sekali bisa terjadi apapun gitu loh. Contohnya yang paling simpel, gue mungkin share aja tips aja, mungkin Tisa juga udah tahu. Pertama, buat rules of the game gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, kita hanya mempunyai 3 kesempatan bagi 3 orang penanya gitu. Yang pertama, dan mohon izin karena keterbatasan waktu, kami hanya membatasi 3 orang dan itu akan kami tentukan langsung. Dipilih. Ya. Itu pertama. Kedua, misalnya gini, silakan Anda mengajukan pertanyaan, tolong singkat dan jelas, dan setelah itu harusnya si petugas IO-nya itu akan mengambil mic-nya. Jadi tidak ada, kalau misalnya tadi dokter adalah apa? Tidak ada konsultasi kayak di ruang praktek. Yes. Dok, saya ini gini terus dokternya balas. Tapi anak saya itu sebetulnya umurnya udah cukup sih dok. Terus nanya, orang kan dragging. Betul. People want to know more about what doctor said, bukan soal kasus dia gitu istilahnya. Jadi jangan sampai orang jadi kayak aku bilang di ruang praktek, jadi orang jadi kayak tidak terwakili gitu. Nah, salah satu istilahnya siasatnya adalah ambil mic-nya, hanya delivered aja udah gitu nanti dokter yang akan menyampaikan. Biasanya sih gitu. Ada tips yang lain Ibu mungkin lebih senior? Aduh, tolong. Kalau saya senior yang ini apa? Aku ini empuk. Jadul banget. Terus apalagi coba tipsnya? Yang kadang-kadang itu juga jadi krusial adalah pada saat kita MC untuk isu-isu tertentu ya. Misalkan sedang ada ya kayak misalkan di apa namanya di Indonesia ini ya kasusnya yang lagi hangat itu kan tentang kayak ataupun tentang campak. Terus kita sensitif ya. Untuk isu-isu sensitif, nah itu juga perlu diiniin bahwa bahasan kita hanya seputar topik hari ini saja ya, tidak meluas dari itu. Nah, itu tuh penting banget supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari itu. Jadi ibaratnya bola panas gitu ya, bola liar gitu ya. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Itu kan nggak bisa diprediksi tuh kayak gitu. Oke, terus ada itu kan momen krusial. Momen krusial lainnya adalah apa? Silakan moderator untuk membuat kesimpulannya. Nah, itu dia. Itu gimana? Betul, karena kita sudah punya catatan-catatan ya. Tinggal poin-poinnya aja. Poin dari situ kita kembangkan gitu. Makanya pentingnya sebagai moderator itu harus mencatat itu. Pertama mencatat, kedua merangkai kalimat. Betul. Contoh misalnya misalnya ini challenge lagi nih ya guys ya, kepada Tisa ya. Gawat nih guys, coba challenge dulu kita nih. Dengan satu kata dia bisa mengembangkan sebuah kalimat. Aku kasih satu kalimat. Misalnya katanya adalah apa? Misalnya Depok misalnya. Depok. Ya. Kamu lihat ke kamera, silakan. Cerita satu alenia aja. Dari Depok ya. Kamera roll action. Oke, dari apa yang tadi sudah kita bicarakan Bapak dan Ibu bahwa di Depok ini ternyata tidak hanya terkenal dengan yang viral-viral dan juga ting-ting aja loh ya. Tapi banyak hal yang bisa kita gali dari kulinernya, dari wisatanya, dari keseniannya dan lain sebagainya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu datang terus ke Depok ya kan dan juga mencoba nih makanan-makanan khas yang ada di Depok. Mantap, Depok Pride, anak Depok. Keren ya guys, jadi intinya adalah apa?
ada sisi MC-nya juga ya. Jadi sebetulnya kalau jadi moderator itu bukan hanya benar tapi harus menarik juga ya. Oke, karena maaf ya dengan segala hormat kadang-kadang satu acara talk show atau apapun moderatornya itu biasanya dari internal. Internal yang dalam tanda kutip mengerti tentang materi tersebut. Kalau menurut gue ya, itu mengorbankan sisi entertainment. Sebetulnya memang bukan harus menghibur, tapi ada faktor yang menarik sebetulnya membuat orang kayak menyimak, terus attach, terus akhirnya terinspirasi. Nah, tidak semua orang punya kemampuan itu. Kalau aku bilang sih nggak membosankan ya talk show-nya ya. Betul, nggak membosankan. Nah, itu juga. Nah, terus kemudian pernah ada satu kejadian nggak sih yang membuat lu kayak, waduh ini harusnya tidak terjadi ketika gue jadi moderator? Mungkin bisa dari narasumber, bisa dari IO-nya, atau mungkin dari lu sendiri. Ada nggak sih? Pernah karena apa namanya ya, kan kadang-kadang kita suka sering terjadi perubahan-perubahan nama gitu kan ya. Aduh, nah, itu misinformasi. Iya, benar. Nama yang ada di cue card aku ternyata ada satu yang datang ternyata nggak ada tercatat di situ. Oh, dia jadi tersinggung. digantikan. Oh, waduh. Digantikan, dan itu informasi itu tidak sampai ke kita, tidak sampai ke FOH, tidak sampai ke yang kru MC kita nih. Iya, jadi trafiknya nggak nyampe gitu ya. Nah, distribusinya. Dan pada saat waktunya itu juga tipis, mepet. Ya. Jadi belum sempat kita nanya, maksudnya mengkonfirmasi apakah nama-nama ini hadir semua atau tidak gitu ya. Dan waktu harus berjalan ya. Iya, sudah harus jalan gitu. Nah, pada saat di atas panggung beliau tersinggung, marah gitu. Pernah diomelin orang nggak? Aku diomelinnya sih pas di bawah panggung. Oh, di bawah panggung ya, tapi di depan panggung belum? Enggak, dia mungkin juga jaim juga kali ya kan. Mohon maaf ya Pak, kami ternyata salah informasi namanya gitu. Dia bilang, nama saya bukan itu Mbak, nama saya tuh ini. Oh, kaget dong kita kan ya, dan semua juga kaget karena nggak ada yang dapat informasi itu. Betul. Kalau itu akhirnya yang salah adalah yang ada di depan panggung. Orang taunya MC, betul. Jadi MC itu adalah face of the event. Jadi apapun yang terjadi yang salah itu yang ditunjuk-tunjuk pasti kita. Ya makanya sejak dari situ sebelum naik panggung mengkonfirmasi nama-nama itu semuanya penting sekali. Karena kalau bisa, kalau sempat, biasanya sih enggak. Jadi kita bismillah aja ya guys. Oke, kita mau nanya, ada istilah kalau di di public speaking adalah slip of the tongue, alias keseleo lidah. Pernah kejadian? Oh pernah, apalagi kalau nama-nama bahasa Inggris ya. Aduh, saya tuh nggak berani ngomong tentang itu, tentang kamu. Bahasa Jerman ya kan? Jerman semua orang juga iya kali. Pokoknya nama-nama itu kadang-kadang suka asing, nama asing ya. Nama asing. Ya karena juga nggak common sama kita ya hari-hari. Kita, lu aja kali. Aduh, itu kita selalu bagi-bagi tugas kan. Silakan, Iya, siap, sami-sami, oke. Nah, seberapa parah? A jadi E atau U jadi apa gitu nggak ada? Ya, apalagi kalau yang bahasanya aneh ya kadang-kadang tulisannya sama penyebutannya ternyata beda banget. Bener. Gitu. Prancis ataupun negara-negara lain gitu ya. Nah, itu pada saat GR nggak ada yang mengkonfirmasi. Itulah gunanya kita harus run through baca sebetulnya. Iya, pada saat GR tidak ada yang mengkonfirmasi. Aku baca aja, nggak ada yang bilang itu salah, itu benar tuh nggak ada. Nah begitu orangnya datang, cakep udah tuh. Mulai cakep ya kan tuh. Ya. Bule pula. Dia cakep. Salah itu, dia bilang benerin itu. My name is ini itu ya, you are salah nggak nyebutin nama saya. Aduh. So sorry sir. Wih, keren banget bahasa Inggrisnya. Mana? Keren. Sorry sir aja bisa ya. Oke, guys, ini waktunya dikit lagi nih. Kasih tips untuk teman-teman yang ingin jadi moderator. Jadi sebenarnya gini, gue setuju banget moderator itu bukan for everyone juga. Sama kayak MC juga not for everyone. You can be MC, tapi you cannot be the successful MC dengan cara yang mudah. Karena itu butuh jam terbang dan segala macam. Sekarang moderator nih. Moderator ini kan kayak ibaratnya diversifikasi atau pelebaran dari MC. Yaitu adalah spesifik untuk mandu acara talk show. Tadi kan kita bilang bahwa cantik itu nggak cukup, atau kan lebih baik so cantik daripada so tahu. Benar. Nah, itu jadi kasih tipsnya 3 aja yang simple-simple aja untuk teman-teman yang ingin menjadi moderator yang lebih baik lagi. Silakan, itu kamera sebelah yang abu-abu. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, nih netizen di 360 ini ya, bahwa semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa jadi MC atau moderator. Yang pertama ya, cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai narasumber, cari tahu sebanyak-banyaknya product knowledge-nya yang akan dibahas seperti apa. Betul, itu ya itu penting banget.
dan banyak-banyak mencatat pada saat sesi itu, Ya. ya. Dan terus ya tadi memperbanyak wawasan kita juga supaya pada saat nanti kita merangkum kita menemukan kata-kata yang tepat untuk bisa memberikan resume. Keren, lancar. Baru 1 poin, poin 2 apa? Mukanya nggak usah gitu dong. Dicek banget. Ya itu tampilannya ya kan. Tampilan sesuaikan ya. Disesuaikan tampilannya, update juga. Jadi Dress code, dress ya. code-nya update. Dan konsultasikan dengan klien. Karena Betul, suka betul, sotoy betul, tuh betul, betul, orang-orang. betul. Dan yang perlu diingat adalah sesuaikan dengan zaman ya. Ini tahun 2026, jangan bergaya seperti tahun 1998. Gitu ya. Jangan Ya ya. ampun. Harus dimodifikasi terus nih penampilan Ya, kita, setuju, gitu ya. ya kan. Jadi ya itu yang kedua. Yang terakhir adalah yang bisa mengendalikan situasi gitu ya. Jadi jadi nggak panikan ya? jangan panik aja. Kalau terjadi sesuatu yang memang kira-kira tidak seperti yang dia, tahan, tenang, dan kalau kita tenang biasanya solusinya akan datang dengan cepat. Oke, ini pertanyaan terakhir yang mungkin banyak yang belum berani nanyain. Seorang moderator bila salah perlu minta maaf nggak? Kalau menurut Penyebutan nama Iya, ataupun iya. conclusion apa kesimpulan dan segala macam perlu nggak? kalau nama harus minta maaf. Nama harus minta maaf ya. Iya, karena itu kan berhubungan dengan personal kan. Coba kalimatnya kayak gimana? Coba kasih lihat. Kita misalkan, roll and misalnya nama gue Fairly, Iya, tapi lu Fairly panggil gue Junanda. Ferry. Iya, misalnya. iya. Nah, terus lu udah nyebutin, terus tiba-tiba si Fairly ini Marah, bintang tamu udah. marah, bisikin, bilang, Mbak Tisa tadi lu sebut Ferry, tapi harusnya Fairly gitu Oh, ya. iya. Oke, naik dong ke atas. Bagus, kalau kita tepuk tangan dulu, oke segala macam. Oke, silakan. Saya berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama, Ya. Ferry Junandar. Saya Fairly. Saya Fairly. Oh, mohon maaf, di sini ternyata kurang R ya, ternyata Ferly Junandar ya. Mohon maaf ya Kak, tepuk tangan sekali lagi untuk Ferly Junandar. Boleh saya siram nggak? Kalau Gitu. kalau nama harus Nama harus aku nama ya. harus Betul. minta maaf. Harus presisi dan juga kalau misalnya salah harus minta maaf. Yes. Terlepas itu salah siapapun ya. Entah siapapun. Oke, Kadang-kadang kesalahan kan bisa datang dari kita atau memang dari cue card-nya kurang nama. Betul. Gitu, Aku nambahin ya kan? satu tips, yaitu adalah ketika misalnya besokannya kita harus mandu acara, jangan tidur kemalaman. Biar Nah, supaya seger, fokus ya. supaya fokus betul Betul, sekali. betul. Fokus itu sangat menentukan sekali ya, guys. Oke, waktunya sudah habis. Kami ucapkan terima kasih Cepet kepada. banget sih. Aku masih mau ngobrol loh ini. Dan nanti kita ke mall aja gampang. Iya, Mau tetangga ya, guys. Iya. Thank you banget, Tisa. Terus dulu dong. Mantap. Ini Terima luar kasih biasa sekali banyak sudah ya. hadir, memberikan Makasih, inspirasi. makasih. Nanti di episode berikutnya nanti kita hadirkan juga ini 1 jam bersama Tisa. Dapatkan. Thank you banget ya guys. Semoga dari obrolan kita ini buat teman-teman yang ingin menjadi moderator bisa terinspirasi, bisa istilah terlatih juga sedikit. Oh iya, caranya gitu, caranya gini. Nanti follow juga di IG-nya beliau juga dan kita ketemu lagi di dalam kesempatan. Tetap berani bicara, kamu bicara nyaman, orang akan terkesan juga. Sampai jumpa and kita toast dulu ya. Bye.